Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di subuh hari ini dalam suasana gelap, hujan, dingin, namun Allah Subhanahu wa taala berikan karunia nikmat kepada kita untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Hadirin, pada kesempatan subuh hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian, karena inilah yang diperintahkan oleh Allah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam kesabaran. Semoga kita semuanya termasuk orang yang beruntung, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, lalu saling menasihati di antara kita. Karena sungguhnya apa yang saya sampaikan ini lebih dekat dengan telinga saya daripada hadirin sekalian. Lalu apa yang mau diingatkan bagi hari ini, yaitu nasihat dari guru-guru kita, alim ulama, tentang syarat agar amal diterima. Kami menyimpulkan dengan 3I. Apa itu I yang pertama? Agar senantiasa amal kita diterima oleh Allah, bernilai ibadah, mendapatkan penerimaan makbul di sisi Allah. Yang pertama syaratnya adalah iman. Jadi kita mengerjakan amal ini dengan keadaan beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan kita, menjadikan apapun yang kita kerjakan ini sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Tuhan kita. Iman, yakin kepada Allah. Ini yang pertama. Karena sebanyak apapun amal, kalau tanpa keimanan sia-sia. Mohon maaf, orang kafir berinfak banyak sekali, berbuat kebaikan banyak sekali, tapi tidak ada iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan manusia dikenal orang baik, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Maka syarat yang pertama amal agar senantiasa diterima oleh Allah adalah iman, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin adalah ittiba. Alim ulama mengajarkan kepada kita bahwa amal ibadah apapun maka disandarkan kepada tuntunan dari yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apa saja? Salat, puasa, zakat, haji, semua ittiba, ada tuntunannya. Jadi bukan mau-mau tak, saya senang nih begini nih, saya suka nih begini, tidak. Tapi ketika beramal, beribadah, pastikan hadirin ini ada tuntunannya dari Nabi. Puasa misalkan, saya kuat nih fisiknya, saya mau puasa siang malam, tidak mau buka-buka.
nanti bukannya 3 hari sekali, nggak bisa. Ada tuntunannya, ada petunjuknya. Maka amal agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa yang beliau contohkan, bisa yang beliau perintahkan atau instruksikan, arahkan gitu. Bisa yang beliau setujui, dilakukan oleh sahabat, beliau setujui. Kita bisa banyak belajar dengan guru-guru kita untuk mengetahui amal-amal mana, amal yang bagaimana, tuntunannya yang harus kita kerjakan. Ini hadirin, ittiba. Kalau Nabi mencontohkan beramal harus dengan yang baik-baik saja. Mau berinfak, pastikan rezekinya dari mana, asalnya halal atau tidak, baik atau tidak. Mau berangkat haji, berangkat umroh, uangnya perlu banyak, pastikan uangnya ini bersih. Jangan sampai, mohon maaf, uangnya haram, kemudian kita merasa sudah menunaikan kebaikan amal soleh, padahal nol di sisi Allah. Makan dari makanan haram, doa dengan daging dan darah yang mengalir dalam tubuh dalam kondisi disuplai dengan barang yang haram, nauzubillah. Maka ini hadirin, ittiba, pastikan kita meniru apa yang contohkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang untuk belajar mudah, bisa langsung berjumpa, itu lebih utama dengan alim ulama kita. Tapi kalau belum, ada handphone, manfaatkan dengan baik. Guru-guru kita sudah buat YouTube-nya, ada tutorialnya, ada banyak hal. Apalagi sekarang ada AI. Tanya satu hal, dia akan cari dari berbagai sumber, begitu. Itu di antaranya. Untuk mengkonfirmasi amal kita ini ada contohnya atau tidak. Apa yang kita kerjakan ini diberikan tuntunannya Nabi atau tidak. Ini yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita beramal tidak mengetahui ini contohkan Nabi atau tidak. Kalau tidak dicontohkan Nabi, ya kita seringkali mendengar ada yang namanya istilah bid'ah. Ini pun kita harus waspadai. Jangan sampai kita beramal, beribadah di luar dari apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar amal senantiasa diterima Allah, makbuliyah di sisinya setelah dilakukan dengan pondasi iman, kemudian ittiba, ikut contoh Nabi, petunjuk oleh Nabi, sunnah Nabi, kemudian yang ketiga dilakukan dengan ikhlas. Hadirin yang mulia, ikhlas adalah kondisi hati yang ketika berharap dalam amal itu hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai niat sandaran utama dalam berbuat kebaikan, dalam beramal soleh. Hanya karena Allah saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini luar biasa, powerful. Dampaknya luar biasa, dahsyat. Bahkan alim ulama kita menceritakan satu kisah ketika batu membanggakan dirinya. Saya ini benda yang kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ternyata ada yang mengalahkannya, Pak. Datang besi, apa itu? Eskavator, beko, dihancurkan batunya. Ternyata ada yang mengalahkan batu, paling besi jumawa, saya paling kuat sekarang. Ternyata datang api, dibakar besi, meleleh, hancur. Api merasa paling kuat. Ketika api merasa paling kuat, datang air, padam itu api. Air merasa di atas angin, kuat masa air. Ternyata datang angin, ditiup lagi itu air, diombang-ambing, dilempar ke daratan, dihantam ke batu karang. Allahu Akbar. Tidak berdaya. Angin merasa paling hebat. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada yang lebih hebat daripada angin. Apa itu?
itulah orang yang beramal dengan ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, malam hari ini, subuh hari ini, inilah tanda keikhlasan. Mau hujan, mau panas, tetap datang berangkat. Pokoknya kalau ikhlas sudah tidak mikir-mikir lagi, berangkat saja. Mau gelap, mau terang, berangkat. Lagi keadaan senang, keadaan susah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Para sahabat telah menunjukkan contoh keikhlasan yang luar biasa menghadapi musuh dalam peperangan yang begitu hebat, besar jumlahnya di sana, tapi dengan keikhlasan yang dimiliki sahabat tak gentar. Mereka maju, Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal inilah 3. Alim ulama mengarahkan kepada kita agar senantiasa amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya, agar amal semakin powerful, 3I lagi. Jadi 3I tambah 3I. Apa itu? Agar amal semakin powerful, membawakan dampak. Yang pertama, I berikutnya adalah ihsan. Masya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu ihsan? Nabi mengatakan, ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita belum mampu, maka yakin dalam hati Allah sedang melihat kita. Maka orang yang beramal dengan ihsan, dia akan betul-betul menjaga amal ini menjadi amal yang berkualitas, memberikan kualitas terbaik. Ketika sholat, dia membayangkan Allah sedang melihat. Kalau tidak mampu, dia merasa Allah sedang menatap, mendengar, melihat. Allahu Akbar. Sehingga dari mulai takbiratul ihram, nikmatul Allahu Akbar, dan seterusnya. Ihsan membuat amal semakin berkualitas. Ketika akan berbuat selalu merasa dilihat. Mau berbuat baik merasa dilihat Allah. Ketika mau buat buruk pun merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak jadi berbuat buruk. Nauzubillah. Ihsan. Dalam pekerjaan, orang ihsan ini akan semakin membuat dia profesional. Dia akan jujur. Jujur bukan supaya disenangi orang lain, tidak. Karena Allah senang dia jujur. Itu. Orang senang itu bonus, dapat pelanggan itu bonus. Yang paling utama dalam hatinya ketika dia bekerja dengan profesional, dengan jujur, tanggung jawab, karena Allah senang, itu saja. Kebaikan-kebaikan berikutnya itu bonus dari Allah untuk dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini supaya amal setelah diterima kemudian powerful, memberikan dampak positif bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang pertama tadi ihsan. Yang berikutnya adalah ihtisab. Ini sebentar lagi nih, beberapa hari ke depan kita akan selalu mendengar man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Hanya berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, maka dari itu orang yang ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, mengetahui nilai amal, dia akan punya jazbah, semangat, motivasi untuk beramal soleh. Ini penting. Contoh ihtisab ketika kita mau sholat subuh saja ini. Nabi sampaikan, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Ini ihtisab, mengetahui nilai amal. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia akan mendapat pahala seperti separuh malam sholat malam. Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi katakan lagi, siapa yang berjalan dalam keadaan gelap malam menuju masjid, maghrib, isya, subuh, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini ihtisab. Masya Allah. Banyak lagi hari yang mulia, kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang Allah janjikan dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Dan ini
harus kita ketahui, pahami, ihtisab. Yang terakhir, supaya amal kita semakin powerful, membawa dampak sehingga kita terus berjuang, apa itu? Istiqomah. Apa istiqomah? Kita sudah sama-sama tahu, terus menerus berkesinambungan, tidak putus-putus, istiqomah. Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan yang berketerusan, istiqomah walaupun sedikit. Apalagi kalau banyak istiqomah, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3I kuadrat. 3I yang pertama, amal kita agar senantiasa diterima oleh Allah. 3I yang kedua, supaya semakin powerful, membawa dampak kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. I yang pertama, amal kita kerjakan dengan iman, kemudian ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, ikhlas, hanya berharap dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya semakin powerful lagi, tambah ihsan. Ketika kita beribadah seolah merasa melihat Allah, tapi kalau tidak mampu, yakinkan dalam hati kita Allah sedang melihat, memperhatikan apa yang kita kerjakan, apapun itu, walaupun sampai di dalam hati kita. Ihsan. Kemudian berikutnya adalah ihtisab, hanya berharap pahala dari Allah, mengetahui nilai amal yang kita kerjakan, mengetahui nilai pahala umroh, haji, sedekah, puasa dan sebagainya. Masya Allah. Yang terakhir, istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan amal kita sebagaimana kehendaki Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin. Allahumma ya Allah, ya Sami, duhai Allah Engkau yang Maha mendengar. Ya Bashir, duhai Allah Engkau yang Maha melihat. Ya Qarib, duhai Allah Engkau yang Maha dekat. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Rahman, segala keagungan hanya milik-Mu ya Azim. Ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu, menengadahkan tangan kami bersyukur atas limpahan nikmat yang tercurah selama ini. Duhai Allah, Engkau yang Maha menghidupkan kami, terima kasih atas nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan terkhusus nikmat iman dan Islam yang tercurah dalam hidup kami. Ya Allah, begitu banyak karunia limpahan nikmat yang tak mampu kami sebut satu demi satu. Maafkan kami ya Allah. Ya Ghafar, duhai Allah Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa kesalahan yang kami buat sengaja ataupun tidak. Ampuni ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun, dosa besar ataupun kecil yang telah kami perbuat. Ya Allah, di subuh hari ini kami mohon ya Allah, bimbing kami ya Allah. Sungguh kami lemah tanpa pertolongan dari-Mu. Sungguh kami hina ya Allah tanpa kemuliaan dari-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami. Karuniakan kami petunjuk hidayah ya Rabb. Jadikan sisa umur kami ini menjadi sisa umur yang penuh barokah. Ya Allah, berikanlah karunia nikmat iman yang sempurna dalam hati kami, sebagaimana iman yang Kau berikan kepada Nabi dan sahabat. Ya Allah, bimbinglah amal kami ya Allah. Kami mohon tuntunlah amal kami agar senantiasa mampu mengikuti amal baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tanamkan keikhlasan dalam hati kami ya Rabb. Ya Allah, hujamkan dalam hati kami kecintaan kepada sunnah Nabi-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah bihamdihi
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.